Hei, pemerintahan ini. Semua guru itu jahat, Besti, ya. Sekarang pemerintah ngapain dah? Ngatur bumi kan dia mah jatuhnya. Bumi. Gue paham bahwa semua orang itu berhak untuk berpendapat. Dan pendapat orang itu bisa beragam. Kedalamannya, kualitasnya, sudut pandangnya. Dan gue gak mau mencabut hak untuk lu bisa berpendapat yang ya sesuka lu gitu ya. Tapi kalau lu mau pendapat lu lebih kuat untuk bisa mengkritik kebijakan yang berjalan, lu mesti belajar matematika. Dan gue akan kasih tahu kenapa. Gue Berry Sianturi. Lu pernah denger gak sih satu ungkapan yang sering banget muncul? Tax the rich, pajakin orang kaya. Nah ini tuh sesuatu yang kayaknya mudah untuk diterima gitu ya. Maksudnya ini sesuatu yang umum dan sering diperdebatkan juga di Twitter. Tapi gua tuh langsung muncul tanda tanya. Karena kita mesti bedah dulu nih. Pajakin orang kaya. Orang kaya itu siapa? Karakteristiknya apa? Standarnya apa? Pajakin nih pajak apa? Dan ini kita perlu bedah definisinya. Kalau kita ngomongin pajakin orang kaya aja, itu sesuatu yang oke, kritik yang bisa kita lempar, tapi kita melempar ke arah yang sembarang. Karena bahkan kalau kita ngomongin orang kaya aja definisinya ya, itu bisa cukup diperdebatkan. Karena bisa aja orang, misalnya kan kalau apa sih yang orang sering anggap sebagai standar kekayaan, oh gajinya gede, gitu kan ya. Income-nya gede, gitu kan. Gajinya mungkin ratusan juta, miliaran gitu ya per bulan gitu. Nah tapi kalau kita lihat kenyataannya, kita do a little bit more research ya. Kita cari tahu, googling aja lah tentang orang-orang kaya. Itu banyak yang bahkan kagak punya pendapatan men. Jadi bahkan pendapatan bulanannya itu tuh kagak ada gitu kan. Nah ini orang-orang ini tapi kaya banget kalau dilihat dari tampilannya nih. Standar-standar mobilnya gitu kan ya. Terus dari rumahnya, wah kaya nih. Tapi gajinya nggak ada. Bisa dibilang rich nggak? Kalau pakai definisi income tadi, agak meleset nih. Ya kan? Jadi beda. Terus, dari sini aja kita udah bertemu dengan kompleksitas dari definisi orang kaya. Kita perlu berdebat dan perlu memperjelas definisinya. Ada lagi yang ngomongin tentang aset, tentang wealth. Gitu ya. Aset ini susah lagi ngitungnya. Aset yang mana? Aset yang berjalan, aset yang nggak berjalan? Aset yang ini, yang itu, ada jenisnya macam-macam. Gimana cara memvaluasi aset? Gue punya aset, ini gue nilainya gimana asetnya caranya? Nah itu juga bisa diperdebatkan. Lalu apakah asetnya yang dipajakin atau mungkin pertambahan asetnya? Gimana cara ngitung? Ada banyak banget yang bisa diperdebatkan hanya dengan membedah istilah orang kaya. Belum lagi kita ngomongin istilah pajakin. Pajak ada macam-macam, ya kan? Ada pajak penghasilan. Ada pajak ini, pajak itu ya. Mungkin lu bisa cari nih, berbagai macam jenis pajak yang masing-masing itu punya karakteristik dan tujuannya masing-masing. Jangan sampai ketika kita menyampaikan usulan kritik kita, oke, gue pengen pajakin orang kaya, itu sebenarnya tidak memahami kompleksitas dari apa sih relasi antara pajak dan orang kaya dan bagaimana cara negara bisa beneran menarik pajak dari orang kaya. Nah ini kita butuh matematika. Kalau lu mau bisa memberikan kritik yang konstruktif, ya kritik yang berkualitas, lu mau meningkatkan kedalaman dari kritik lu mesti belajar matematika. Karena dengan lu belajar matematika, lu bisa bedah nih variabel-variabel yang terlibat. Oke, orang kaya ini bisa di breakdown lagi, ada apa aja macam-macamnya. Pajak bisa dibaca macam-macam. Terus lu bisa gabungin nih ya, oke kalau pajak ini orang kaya definisi ini gimana kondisinya? Ada kontradiksi nggak? Sesuai nggak sama tujuan yang ingin kita capai? Karena kan tujuannya adalah distribusi kekayaan kan. Kita pengen kekayaan yang misalnya terkonsentrasi di sekelompok orang ini bisa terredistribusi ke populasi yang sisanya. Kita mesti bedah, oke dengan gue pajakin ini ke orang kaya definisi ini bisa nggak mencapai tujuan? Jangan-jangan nggak. Kalau pakai definisi yang lain gimana? Nah ini kita perlu bedah. Dan belum lagi kita ngomongin kompleksitas operasionalnya gitu kan ya.
bagaimana hitung-hitungan di baliknya, dan lain sebagainya. Ini semua butuh matematika, butuh kepekaan, butuh pengetahuan ekonomi, butuh pengetahuan kebijakan. Dan lagi-lagi kalau, balik lagi ya, gue nggak melarang lu untuk beropini, mengkritik, berdasarkan yang lu tahu gitu ya. Tapi kalau, lagi-lagi ini, jika kamu ya, kalau Anda ingin meningkatkan kualitas kritiknya, supaya kita bisa mendorong perubahan dengan lebih efektif, harus belajar matematika, supaya bisa melakukan analisis dengan lebih tajam, membedah variabel, ngitung-ngitung analisisnya gitu ya, membaca referensi, ya kan, itu paling penting juga tuh kan, lu mesti baca referensi-referensi jurnal-jurnal ilmiah ekonomi, politik, lihat, nah itu kan butuh kemampuan-kemampuan dasar, salah satunya adalah matematika, lu mesti bisa membedah itu semua. Nah tapi misalnya ada yang bilang juga nih ke gua, bahwa kayak, bang, nih, gue juga punya nih temen jago banget matematika, menang olimpiade, ini itu, tapi kayak opininya jelek juga gitu ya, kritiknya jelek juga. Gimana tuh? Nah, menurut gue, nih perhatikan kalimat gue sekali lagi ya, gue bilang bahwa matematika itu prerequisite, dia diharuskan untuk lu bisa meningkatkan kualitas kritik lu. Tapi belum cukup matematika, lu mesti punya premis-premis yang benar, lu mesti punya knowledge yang tepat. Tadi yang gue bilang, lu mesti paham konsep-konsep di ekonomi, konsep-konsep di politik, mungkin konsep-konsep di kebijakan yang lagi lu kritik gitu ya. Misalnya tadi kalau perpajakan ya, konsep-konsep di perpajakan dan ekonomi gitu ya. Kritiknya tentang lingkungan ya berarti konsep-konsep tentang lingkungan gitu kan. Nah ini yang lu perlu pelajari juga, sehingga ini jadi solid nih kan, lu punya knowledge-nya, premis-premisnya, lalu lu punya juga tools-nya, matematika, untuk mengolah data ini, sehingga dapat kesimpulan yang tepat. Tadi analisis variabel yang beragam tadi, lu bisa dapat kesimpulan yang bagus. Sehingga lu bisa meningkatkan kualitas dari kritik lu gitu. Jadi, gua harap dengan penjelasan gua di video ini, gua bisa meyakinkan kalian bahwa matematika itu penting banget untuk kita bisa meningkatkan kualitas kritik kita dan kualitas gerakan kita. Sehingga kita bisa mendorong perubahan itu dengan lebih efektif dan lebih cepat tentu saja. Karena balik lagi, kalau kita ngomongin matematika, premisnya baik, kita punya kritik baik, pemerintah punya desakan lebih tepat, lebih akurat, kebijakan yang keluar merespons dari desakan masyarakat, itu juga jadi lebih baik. Dan mudah-mudahan ke depan kita secara kolektif, kritiknya juga semakin berkualitas, karena lagi-lagi, ya pemerintah tuh cerminan dari masyarakatnya. Kalau kritik kita kualitasnya tidak meningkat, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga tidak meningkat. Jadi kita punya tanggung jawab juga untuk terus belajar, salah satunya dengan bermatematika, supaya kritik kita jadi lebih baik. Itu aja dari gua, terima kasih banyak. Ketemu lagi di kelas ahli yang berikutnya.